Di nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Haleluya, saya yakin dan percaya bersama dengan Tuhan malam hari ini kita boleh ada. Kita bukan hanya menutup kalender 1 tahun, tapi kita membuka hati kita untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, mari kita menghadap Tuhan di penghujung tahun ini. Tetap bawa hati yang mengucap syukur, tetap bawa hati yang mengasihi Tuhan. Karena kita tahu rancangan Tuhan yang terindah dalam setiap hidup kita. Tuhan menyertai dari awal 2025 sampai hari ini 31 Desember. Semua karena kasih karunia Tuhan. Saya bacakan satu kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Ratapan 3 ayat 22 berkata, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Kita percaya di tahun yang baru pun Tuhan tetap menyertai setiap kita, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan, bawa hatimu, bawa ucapan syukurmu, bawa setiap pujian pengagunganmu kepada Tuhan. Terima kasih, oh Engkau baik, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setiamu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih, Kau baik Tuhan, Kau baik. Haleluya, Kau baik Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Engkau baik, teramat baik dalam setiap hidup kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini, amin, karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih-Mu
bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kami ada hari ini Tuhan, ku ada hari ini karena Tuhan baik. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Teramat baik, Bahwa bukan karena kuat gagah hebat kita boleh ada hari ini. semua yang ku alami Semua karena kebaikan, bersamamu ku lewati. karena ada Engkau yang berjalan bersama dengan Indahnya kasih Yes. Tuhan seperti pelangi sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis aku ada hari ini karena oh Tuhan baik teramat baik bagiku. Oh, semua yang ku alami bersamamu lewati. indahnya Kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya Kasih Tuhan seperti pelangi. indahnya Kasih Tuhan seperti pelangi sehabis indahnya kasih dalam hidup kami. Terima menyertakan Tuhan hari ini, tahun ini. Kau sertai luar biasa. Dahsyat, dahsyat, Kau Yesus yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji Kau baik, Kau baik. Yesus, Kau dahsyat besar, penyertamu dahsyat Tuhan. terima kasih Bersyukur, Bapa. bersyukur Haleluya. kami ada hari ini Ajaib, karena ajaib kasih-Mu Tuhan, karena Kau baik Yesus, karena Kau luar biasa. Yesus, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Yesus besar, Yesus Kau mulia Tuhan. sebab tiada yang Mulia Kau Yesus, Tuhan, Allah yang Raja bersama segala dalam hidup raja. kami. Tiada pernah sekalipun Engkau tinggalkan, tiada pernah sekali Kau biarkan. Haleluya, Kau baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau baik. Engkau baik Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang kami lalui. Hanya Engkau, Ada banyak hal yang kami lewati di tahun ini. pujian untuk Engkau Tuhan. Ada air mata yang bahkan harus tumpah. Ada hati yang terkoyakkan.
Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur, Ada banyak hal berubah dalam hidup kami. bersyukur Tuhan. Bahkan orang-orang yang di sekeliling kami pun bisa berubah meninggalkan kami. Yesus. Mereka bisa berubah mengecewakan kami. Haleluya. Tapi malam hari ini Tuhan, kami boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah, Engkau Tuhan Allah Ebenezer, Allah yang boleh menolong kami, menyertai kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau pun yang berjalan bersama kami. Bahkan Engkau sudah ada di depan sana. Engkau yang menuntun kami. Bahkan Engkau yang menggendong kami ketika kami tidak mampu berjalan lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Walaupun seringkali kami mengecewakan, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kau satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya pertolongan kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Saya melihat Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama. Sampai detik detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari coba Tuhan saja katakan. Sampai detik. Amin. melihat Dengan penuh imanmu katakan.
sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya. Pengharapan, lebih sungguh lagi katakan, sampai detik ini kami boleh melihat kesetiaan-Mu yang ajaib Tuhan. Pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau pengharapan kami. Pengharapan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan-Ku, satu-satunya pengharapan-Ku, satu-satunya pengharapan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Oh, Kau Allah yang setia. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami boleh melihat kasih setia Tuhan. Sampai hari ini kami merasakan pertolongan Tuhan. Sampai dengan hari ini Engkau Tuhan yang berjalan di depan kami. Kami percaya Engkau pun yang terus berjalan dalam hidup kami, memegang tangan kami, menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau tetap tautkan iman kami hanya kepada-Mu Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan, sumber pertolongan kami. Malam hari ini kami bawa hati dan hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Tuhan yang layak menerima setiap pujian kami. Mari malam hari ini jemaat Tuhan yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur, mari bersama katakan Amin. amin. Haleluya, dahsyat, luar biasa. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, malam pergantian tahun sebentar lagi tiba dan semua tampil luar biasa, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Wajahnya semoga nanti berganti tahun menjadi wajah yang baru, amin. Bukan operasi plastik ya, tapi wajah yang baru di dalam Yesus, amin. Haleluya. Mari kita berikan salam ke kanan kirinya, depan belakang, sambil katakan, Tuhan Yesus, penyertaan-Mu luar biasa. Tahun ini luar biasa buat hidup kita, amin. Kondisi apapun kondisinya, Dia tetap berdiri di hadapan kita dan juga selalu hadir di hadapan kita. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, amin. Walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, haleluya. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Siap-siap, ku mau tetap bersyukur, haleluya. Senantiasa bersyukur. Mari kita bersyukur. Sayangku Allah, Tahun ini apapun kita alami, semua terlewati, semua kita lewati bersama Tuhan. Haleluya. senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka Sebab hari ini, ini haleluya,
Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, amin. Kau di rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Thank you God, thank you Lord. Walau tubuhku diremukkan, Walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, karena Roh-Mu yang Tuhan, memberi penghiburan. kami siap untuk pikul salib. Akan ku pikul salibku, Cukuplah, kasih setiamu, dan kami siap bertahan. Kau kuat, teguhkan iman Bersama-sama ku mau tetap bersyukur senantiasa. Bersyukur. Haleluya. Yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari Ini hari yang terbaik. Haleluya. Akan ku pikul salibku. Haleluya. kasih setiamu, Karena kita sanggup bertahan. Kau kuatku, Amin. kan imanku. Mari sekali lagi. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan. Kau kuat Sekali lagi kita mau pikul salib. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan. Kau kuat kan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Haleluya. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Haleluya. Hatiku kan bersuka, Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. ku mau tetap bersyukur, senantiasa ku mau bersyukur. bersyukur Engkau Tuhan. bersuka, sebab hari Ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi, sebab hari ini sebab hari ini hari yang terbaik. Woo! Dahsyat Kau Tuhan. Kami mau terus bertahan untuk pikul salib kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat dong buat mulia nama Tuhan. Masih kuat berdiri? Masih kuat berdiri, amin. Teriakan amin. Woo! Semangat yang luar biasa. Kita mau comeback ke zaman old ya. Jadi kita mau mengingat lagu-lagu lama dulu. Mungkin yang di sini mau bernostalgia sambil menari ke kiri ke kanan. Ayo kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah, pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku.
Pujilah Tuhanku, amin. selama-lamanya. Pujilah, Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cinta. Saya rindu setelah ini kaum wanita ya. Siap-siap katakan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Siap-siap kaum bapak, kaum pria. Haleluya. Tuhanku, yo. Pujilah, pujilah, pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tuhanku, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, berjalan ke Kanaan, ku berjalan, ku berjalan ke Kanaan. Amin. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Sekali lagi, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah. haleluya. Oh, giranglah. Puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah Tuhan Yesus, amat cinta pada amin. saya. Oh, giranglah, lebih keras. Tuhan Yesus, amat cinta pada saya. amin. Oh, Giranglah. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk semangat kita semua. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Masih kuat berdiri? Haleluya. Kita mau nyanyikan lagi satu lagu ya. Jangan berhenti musiknya. Musiknya tadi udah senyum-senyum. Kapan ini berhenti? Soalnya tadi lagunya muter terus. Kita mau nyatakan Dia baik. Haleluya. Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan kita baik dan bahwasanya untuk selamanya. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan selalu dahsyat. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku mau bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Saya mau nyanyikan pujian ini untukmu Tuhan. Engkau Allah yang kudus,
Allah yang besar Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi-Nya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Amin. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah, amin. Tuhan, Terpujilah, Yesus. terpujilah, Terpujilah Tuhan. terpujilah Yesus. Sekali lagi, Terpujilah Tuhan. terpujilah Terpujilah Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Mari jemaat katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih jempolnya dong. Kasih jempolnya buat ke atas untuk Tuhan kita Yesus. Dia sungguh baik, kasih setianya Sekali lagi, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Yesus kasih baik, setianya untuk selamanya. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan, Kau baik Yesus. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari malam hari ini kita siapkan hati kita untuk boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan, menjadi penuntun kita sepanjang 2026, memasuki tahun yang baru. Kita percaya kebaikan Tuhan boleh senantiasa ada, melingkupi setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. And All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love Your voice, you have led me through the fire, darkest night.
every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sebab kebaikan-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Yes, kebaikan-Mu Tuhan. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, It's running after me. Sehingga Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri bersama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, All my life you have been faithful. faithful. Yes. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And All my life you have been so good. with Every breath that I am able, I will sing sekali lagi katakan of the bersama. One more time say. goodness of God. And all my life, All my life you have been faithful. And All my life you have been so good. Kami persilakan. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Malam ini kami bersyukur dan berterima kasih di mana Engkau telah menyertai di dalam perjalanan hidup kami. Di mana hari ini kami berada di penghujung tahun 2025. Dan malam ini kami datang kepadamu Tuhan. Sebab di awal tahun kami telah mengawalinya berjalan bersama dengan Engkau. Dan saat ini di penghujung tahun, kami pun akan mengakhiri tahun 2025 bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan, berkat-Mu di dalam sepanjang jalan hidup kami. Jika kami hari ini boleh ada, bukan karena kami hebat, bukan kami kuat, tapi karena Tuhan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan terima kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Tuhan,
Perkenankan dan kuduskan kami, agar firman yang kami terima malam ini dapat menuntun kami di tahun yang baru 2026. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat malam. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Sungguh tidak terasa hari ini kita berada di penghujung tahun 2025. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini bukan karena kemampuan kita. Tapi ini semua karena campur tangan Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berkarya di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat 1 tahun berakhir, kita berdiri di antara masa lalu dan masa depan. Tentu di dalamnya ada keberhasilan yang patut kita syukuri di dalam hidup ini. Ada kegagalan yang mungkin masih membekas di hati kita. Dan juga ada doa-doa yang belum terjawab. Namun di atas semuanya itu, saya mau katakan bahwa kasih setia Tuhan tetap nyata. Mengapa kasih setia Tuhan tetap nyata? Sebab jika sampai hari ini kita masih bisa berdiri, kita masih kuat, ini bukan karena kita kuat atau kita hebat, melainkan kalau kita hari ini masih bisa berdiri, ini karena berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya malam ini kita datang. Kita datang kepada Tuhan bukan untuk menghitung berapa yang sudah hilang, melainkan kita datang untuk menyerahkan kembali seluruh hidup kita ke dalam tangan Dia yang setia. Sebab Tuhan adalah Dia yang memulihkan. Yang memulihkan kembali seluruh hidup kita. Yang mengangkat kita dari lelah. Yang menyembuhkan dari terluka. Dan yang menata kembali hati yang hancur. Sehingga ketika esok kita melangkah memasuki tahun 2026, kita tidak lagi melangkah sendirian. Sebab kita melangkah sebagai pribadi-pribadi yang telah disentuh dan telah diubahkan oleh kasih karunia-Nya. Kita dipulihkan, bukan hanya supaya kita merasa menjadi lebih baik. Kita dipulihkan supaya kita dapat hidup di dalam panggilan yang sejati, yaitu panggilan Tuhan. Itulah sebabnya malam ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu firman Tuhan, yaitu dipulihkan untuk melangkah di dalam panggilannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa tahun yang baru ini bukanlah sekedar pergantian waktu, melainkan tahun yang baru ini nanti adalah awal dari karya Tuhan yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita melangkah, mari kita membuka hati untuk menerima apa yang Tuhan katakan, yaitu tentang masa depan melalui kebenaran firman Tuhan.
Saya akan bacakan dalam Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19 dikatakan demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata bahwa yang baru itu sekarang sudah tumbuh, Ia sedang menyatakan, yaitu sebuah kebenaran yang dalam, bahwa pemulihan sesungguhnya tidak dimulai ketika keadaannya berubah, melainkan pemulihan yaitu dimulai ketika Tuhan mulai bekerja di dalam hal-hal yang belum terlihat. Apa yang tertanam di dalam hati akan Ia nyatakan pada waktunya. Dan apa yang Ia mulai di dalam keheningan, di dalam kesunyian kita, Ia akan genapi di dalam terangnya. Bukankah seringkali kita mengira kalau Tuhan belum bertindak dalam hidup kita? Kita mengira Tuhan belum bertindak dalam hidup kita karena hidup kita masih merasa sama, tidak ada perubahan. Padahal sesungguhnya Tuhan sedang menumbuhkan masa depan kita. Ini sama seperti akar yang menembus ke tanah, tidak terlihat, namun sedang bekerja. Demikianlah Tuhan sedang bekerja sebelum tunas kehidupan muncul ke permukaan. Sebab Tuhan mau lebih dahulu memulihkan, yaitu akar kehidupan kita. Tuhan mau lebih dahulu memulihkan iman kita. Tuhan mau lebih dahulu memulihkan hati kita, motivasi kita, dan jiwa kita. Karena tanpa pemulihan di dalam, maka perubahan di luar tidak akan pernah bisa bertahan. Oleh karena itu dapat kita katakan bahwa sesungguhnya pemulihan sejati itu bersifat organik. Ia bertumbuh perlahan. Seringkali dalam suatu keheningan, dalam kesunyian, namun pasti menuju kepada kehidupan yang baru. Ini berarti Bapak Ibu bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah menunda pekerjaannya. Tetapi Ia mempersiapkan kita agar kita mampu menanggung apa yang hendak Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan persiapkan dulu supaya kita kuat, mampu menanggung apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, kebenaran ini tidak hanya kita temukan di dalam firman, tetapi juga nyata di dalam kehidupan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Seperti Musa. Bapak Ibu, Musa selama 40 tahun di padang Midian. Musa hidup jauh dari pusat perhatian. Tidak ada sorotan mata kepada Musa. Musa tidak lagi dikenal
sebagai pangeran Mesir, melainkan ia adalah sebagai seorang gembala di tempat yang sunyi, di tempat yang tersembunyi. Artinya Bapak Ibu, bahwa kondisi Musa ini di mata manusia, Musa ini tampaknya seperti orang yang gagal. Tampaknya Musa ini seperti orang yang terlupakan. Namun justru di tempat sunyi itulah Tuhan sedang bekerja paling dalam di dalam kehidupan Musa. Di padang Midian, Tuhan menumbuhkan dalam diri Musa, yaitu kerendahan hati, ketaatan, dan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya sampai di mana Tuhan memanggilnya, yaitu melalui semak yang menyala. Dan Musa pada waktu itu tidak lagi menjadi orang yang sama. Karena pemulihan telah terjadi di dalam kehidupan Musa jauh sebelum panggilan itu dinyatakan. Tuhan telah mempersiapkan hatinya sebelum Tuhan mempercayakannya tugas besar, yaitu membebaskan Israel. Nah, hal yang sama juga terjadi pada Yusuf. Yusuf ini menerima mimpi besar dari Tuhan, yaitu sebuah janji tentang masa depan yang penuh makna dan tujuan. Namun sebelum mimpi itu digenapi, Yusuf ini harus menapaki, yaitu jalan yang tidak mudah, penolakan, pengkhianatan, dan bahkan penjara. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Dan ketika Yusuf berada di dalam penjara, itu bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan Yusuf. Kenapa bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan Yusuf, Bapak Ibu? Justru di sanalah Tuhan sedang menumbuhkan, yaitu karakter Yusuf. Tuhan sedang menumbuhkan kesabaran Yusuf. Tuhan sedang menumbuhkan, memberikan hikmat di dalam diri Yusuf. Nah, proses itulah yang mempersiapkan Yusuf untuk suatu tanggung jawab yang jauh lebih besar ketika tiba waktunya Tuhan mengangkat Yusuf. Tuhan mengangkat Yusuf menjadi penguasa Mesir. Bukan hanya untuk menerima berkat, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, semua ini Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Yusuf telah menjadi pribadi yang matang. Pribadi yang siap menanggung berkat. Pribadi yang siap menanggung tanggung jawab sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Dari sini kita bisa belajar bahwa seringkali dalam hidup ini kita berkata bahwa Tuhan belum bekerja dalam hidup kita. Bahwa Tuhan tidak berbuat apa-apa dalam hidup kita. Kita merasa tidak ada perubahan dalam hidup kita. Karena kita belum melihat perubahan yang nyata dalam hidup kita. Kan bukankah kita seringkali berpikir seperti itu? Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita
bahwa di dalam keheningan bukan berarti itu adalah kekosongan. Dan padang gurun itu bukan berarti ditinggalkan. Melainkan itu semua adalah tempat di mana kita sedang dipersiapkan. Kita sedang dibentuk. Kita sedang diubahkan. Jadi jika hari ini mungkin ada di antara kita yang belum melihat kemajuan dalam diri kita masing-masing. Karena kita merasa seolah-olah hidup kita tidak bergerak. Tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin justru di sanalah Tuhan sedang menumbuhkan akar iman kita. Supaya pada waktunya nanti tiba, maka hidup kita dapat berdiri dengan teguh dan menghasilkan buah sesuai dengan panggilannya kepada kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 10 saya akan bacakan. 1 Petrus 5 ayat 10 dikatakan demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan penderitaan berlalu tanpa tujuan. Jadi apa yang kita rasakan di dalam hidup ini, di dalam kesulitan yang kita alami, di dalam penderitaan yang kita alami, mungkin kita merasakan bahwa itu menyakitkan. Seolah-olah Tuhan diam. Seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Namun sesungguhnya semuanya itu, apa yang terjadi dalam hidup kita sedang dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk membentuk kita. Untuk membangun kita. Dengan kata lain, bahwa penderitaan itu bukanlah tanda kita ditolak. Melainkan adalah proses pembentukan dalam hidup kita. Pemulihan dari Tuhan ini bukan hanya membuat kita menjadi merasa lebih baik, tetapi juga menjadikan kita lebih siap untuk kita berjalan di dalam panggilannya. Itulah sebabnya apa yang kita alami, kesulitan, penderitaan, itu adalah merupakan proses pembentukan dalam kehidupan kita. Jadi dalam ayat ini yang kita baca tadi, di situ ada 4 kata penting yang menunjukkan yaitu bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu melengkapi. Artinya yaitu bahwa Tuhan mengisi bagian-bagian yang kosong di dalam hidup kita. Luka, kelemahan, ketakutan, keterbatasan. Tuhan menggantikannya itu semua dengan kasih karunia dan kuasa-Nya. Sehingga kita ini tidak lagi hidup dari kekurangan, melainkan kita hidup dari kepenuhan di dalam Dia. Yang kedua,
yaitu meneguhkan. Tuhan memberi kita iman yang tidak mudah goyah. Supaya kita tidak lagi hidup dikendalikan oleh rasa takut. Atau dengan kata lain oleh rasa masa lalu kita. Melainkan kita bisa berdiri teguh di atas kebenaran dan janjinya. Dan yang ketiga, menguatkan. Tuhan mau memberi kekuatan kepada kita. Untuk kita bisa terus berjalan melangkah. Walaupun tantangan belum selesai. Walaupun di hadapan kita ada masalah besar. Tuhan mau memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita dapat terus melangkah dan melangkah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti memberi kekuatan langsung masalah itu hilang. Tidak. Tetapi kita menerima daya ilahi untuk kita bisa bertahan. Untuk kita tidak menyerah. Untuk kita tetap setia dalam perjalanan iman kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak pernah menyerah. Dan yang keempat, mengokohkan. Tuhan mau menjadikan kita yaitu pribadi yang dewasa, pribadi yang stabil, pribadi yang tidak mudah digoncangkan oleh keadaan. Karena Ia mau membangun pondasi rohani yang kuat di dalam diri kita. Sehingga kita kuat memikul tanggung jawab yang lebih besar di dalam panggilan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita tidak perlu hanya menghitung berapa lama penderitaan itu berlangsung dalam hidup kita. Ada orang berkata, waduh 10 tahun lebih Pak, saya menderita. Padahal saya setia ikut Tuhan. Lama Pak. Pak Ibu, kita tidak perlu hanya menghitung berapa lama kita mengalami penderitaan itu. Berapa lama penderitaan berlangsung dalam hidup kita. Melainkan kita mau melihat betapa kecilnya penderitaan itu jika dibandingkan dengan kemuliaan yang sedang Tuhan persiapkan bagi kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, 4 karya Tuhan yaitu melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan. Ini juga tidak hanya kita baca di dalam firman, tetapi juga kita bisa lihat di dalam kisah nyata, di dalam perjalanan hidup orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Salah satu contohnya yang begitu sangat jelas adalah Petrus. Kita tahu bahwa Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Betul Bapak Ibu? Ya. Petrus ini termasuk orang yang gagal di saat paling penting. Namun demikian, Yesus tidak membuangnya. Ketika berada di tepi danau, Petrus dipanggil kembali, diteguhkan, dan dipulihkan. Nah, jadi di sini, Petrus ini bukan hanya diampuni, tetapi dipulihkan di dalam panggilannya. Ketika Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus ini Bapak Ibu, dari seorang yang hancur oleh rasa bersalah dan kegagalan Petrus, diubahkan di situ. Diubahkan menjadi pemimpin gereja mula-mula yang kuat, berani,
dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa penderitaan dan kegagalannya justru inilah yang menjadi jalan menuju pemulihan dan panggilan yang lebih besar lagi. Dan hal yang sama juga, kita juga bisa melihat kembali dalam kehidupan Yusuf. Yusuf ini kan termasuk orang yang mengalami bertahun-tahun penderitaan. Ia dihianati, bukan oleh orang lain, bukan oleh tetangganya, tapi ia dihianati oleh saudara-saudaranya. Lalu kemudian ia dijual sebagai budak. Difitnah dan dipenjara. Tentu ini menyakitkan. Yang melakukan tindakan ini adalah saudara kandungnya sendiri. Namun, perlu kita ketahui, tidak satu pun dari tahap-tahap itu yang dialami oleh Yusuf, dalam semuanya itu sebenarnya Tuhan sedang membentuk karakternya. Tuhan sedang menyiapkan hatinya. Tuhan mau memurnikan iman dari Yusuf. Sehingga pada akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi penguasa Mesir. Tidak terpikirkan apa yang ada dalam hati Yusuf. Apa yang ada dalam pikiran Yusuf. Itu semua tidak terpikirkan. Satu saat, di satu titik, ia menjadi penguasa di Mesir. Yusuf ini menjadi orang yang bukan hanya diberkati, tetapi juga menjadi pribadi yang siap memikul beban banyak orang. Dan hidupnya juga menjadi alat keselamatan bagi jiwa. Nah, dari semua contoh ini menunjukkan satu kebenaran yang penting. Sebelum Tuhan mengubah keadaan hidup kita, Tuhan mau terlebih dahulu mengubah hati kita. Sebelum Tuhan mengubah keadaan hidup Bapak Ibu, Tuhan mau mengubah karakter Bapak Ibu dulu. Karakter kita semua. Karakter hati kita. Jadi Tuhan itu mau ubah dulu. Dan setelah itu baru Tuhan angkat kita, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jika kita mengalami hal-hal seperti itu, kok enggak Tuhan enggak tolong-tolong kita ya? Kok susah terus? Kok menderita terus? Itu adalah proses pembentukan kita. Nah, sebagai penutup, ya, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan luka yang ada dalam hati kita. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan air mata kita yang tumpah atau proses yang kita jalani di dalam hidup ini. Sebab di balik setiap musim yang sulit yang kita alami di dalam hidup ini, sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita. Yaitu menjadi pribadi yang lebih kuat. Menjadi pribadi yang lebih dewasa. Yang lebih siap menjalani panggilan Tuhan. Jadi jika hari ini mungkin langkah kita terasa tertahan. Terasa sulit untuk bisa melangkah. Terasa jalannya panjang sekali. Itu bukan karena Tuhan diam.
Bukan karena Tuhan berhenti, melainkan karena Ia sedang mempersiapkan kita. Sehingga pada waktunya nanti, apa yang telah diproses oleh Tuhan akan dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Karena Tuhan yang memulai pemulihan dalam hidup kita, maka Dia juga adalah Tuhan yang menyelesaikan itu semua. Sehingga kita bisa melihat pada endingnya sungguh indah karya Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut melangkah di dalam tahun yang baru. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan menuntun langkah hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ambang tahun yang baru ini, kita datang bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita datang dengan hati yang telah disentuh, dengan hati yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Dan apapun yang telah kita lewati, luka apapun yang kita alami, kegagalan yang seperti apapun yang kita alami, dan semua penantian kita, saya mau katakan tidak sia-sia. Sebab di tangan Tuhan semuanya menjadi proses yang mempersiapkan kita untuk kita bisa melangkah di dalam panggilannya. Itulah sebabnya yuk mari malam ini kita mau membuka diri bagi karya Tuhan yang baru di tahun yang baru dalam kehidupan kita. Kita mau melangkah dengan iman, yaitu menuju masa depan yang telah disediakan oleh Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan satu pujian, El Shaddai, El Shaddai. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Yang memberkatiku, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar,
Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ibuku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai, berkat-Nya berlimpah. El Shaddai, berkat-Nya berlimpah. El Shaddai. Bapak Ibu, jika Allah yang kita sembah siap menjaga kita di dalam tahun yang baru, tidak ada yang perlu kita takutkan. Jika Yesus memelihara hidup kita, tidak ada yang perlu kita bimbangkan dan khawatirkan dalam hidup ini. Roh Kudus siap memberikan penghiburan kepada kita. Dia mau memberkati hidup kita. Itulah sebabnya tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir di dalam kita melangkah memasuki tahun yang baru 2026. Sebelum kita memasuki tahun yang baru, betapa perlu kita melihat diri kita masing-masing. Mungkin di dalam tahun yang berjalan ini, kita melukai hati istri kita, melukai hati pasangan kita, suami kita, anak-anak kita, atau saudara-saudara seiman yang lain. Yuk mari kita hampiri, sehingga beban kita terlepas. Sebab kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, memulai sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Boleh hampiri, katakan, maafkan saya
ampuni saya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, sampai kami berada di penghujung tahun ini. Ada banyak kesalahan, ada banyak kekeliruan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami melukai orang, melukai sahabat kami. Ampuni kami Tuhan. Kami pun demikian melepaskan pengampunan, sehingga kami dapat melangkah dengan bebas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam ini hamba mohon Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga. Perbaharui hidupnya, sehingga di dalam tahun yang baru dapat melangkah dan dapat berjalan dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Kemenangan yang kami raih bukan karena kekuatan kami, tapi karena tangan Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kita naikkan sekali lagi pujian ini, tak El Shaddai, El Shaddai. Nanti saya undang Pak Tobing untuk berdoa. Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Melimpah, El Shaddai. Janji Tuhan, kami percaya berkat-Mu berkelimpahan dalam hidup kami. Kami sudah lalui tahun 2025 ini Tuhan. Tiap langkah kami Kau tuntun, tiap langkah kami Kau jaga Tuhan. Kalau kami jatuh tidak sampai tergeletak Tuhan, itu karena tangan-Mu yang menopang Tuhan. Kalau selai rambut pun boleh jatuh atas izin-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Amin. Sepanjang tahun 2025 kami telah lalui Tuhan. Kami percaya dan kami yakin semua bisa kami lalui karena berkat kasih karunia-Mu. Berkat kasih karunia-Mu yang berkelimpahan dalam kehidupan kami, dalam tiap detik, tiap jam, tiap menit, dan tiap hari demi hari Tuhan. Kami selalu Kau tuntun Tuhan, Kau jaga, Kau jauhkan kami dari hal jahat, celaka maut, niat-niat orang jahat Tuhan, bahkan dari berbagai sakit penyakit berbahaya Tuhan. Untuk itu kami Tuhan berterima kasih, bersyukur untuk semua itu. Bapa yang baik, sebentar kami akan memasuki tahun yang baru Tuhan. Tahun 2026, kami percaya kami bisa melangkah pasti, karena tangan-Mu yang kuat yang menopang kami. Kami percaya kami bisa melangkah pasti Tuhan, karena firman-Mu menjadi terang bagi kami. Firman-Mu yang menuntun kami, kaki kami berjalan kemanapun Tuhan. Jika kami harus melalui lembah kelam sekalipun, kami tidak pernah akan takut Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan.
Kalau ada banyak hal tidak dilakukan dari kami, dan kami percaya Kau berikan kami kekuatan untuk melaluinya. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melangkah pasti di tahun 2026 hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Biarlah firman yang menjadi rema dalam kehidupan kita untuk menyambut tahun yang baru. Dan kita akan mempersiapkan persembahan. Pada yang bertugas kami persilakan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus sekolah yang baik. Kami sebentar untuk memberikan kemuliaan buat nama-Mu Tuhan. Kau berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini berguna untuk pembangunan kerajaan-Mu tempat ini. Kalau yang baik Tuhan, hanya dalam nama saya kami ucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Ya Bapak Ibu, kita perlu mencontoh WBI juga ya. WBI telah melakukan pembacaan Alkitab selama 1 tahun, begitu ya Bu Roida ya. Nah jadi ini satu hal yang baik, maka kita perlu lakukan juga. Nah Bapak Ibu bisa dapatkan ini nanti, baca setiap hari, nanti hasil baca lapor aja. Sudah baca atau belum ya, selesai atau enggak perharinya. Setiap bulan nanti dikasih ini. Nanti dalam 1 tahun kita akan lihat yang terbanyak itu yang kita berikan apresiasi. Jadi saya harap semuanya selesai bacanya, semuanya dapat nanti. Ya, itu saja ya. Yuk lain-lain tidak ada, kita bangkit berdiri sekali lagi. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkati
Kembali kami mengucap terima kasih Tuhan buat kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan, bahkan berkat Tuhan di dalam sepanjang jalan hidup kami sampai dengan di akhir 2025. Sungguh hati kami bersuka cita, kami bangga memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Itulah sebabnya Tuhan, sepanjang jalan hidup kami mau terus mengandalkan Engkau, mengabdikan diri kami sampai napas kami berhenti. Begitu juga kalau nanti dalam beberapa jam kemudian kami akan memasuki tahun yang baru, kami dengan pasti siap melangkah memasuki tahun yang baru 2026 bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan sudah menyertai kami di dalam tahun 2025, tahun 2026 pun demikian. Tuhan pasti akan menolong, menyertai kami, menuntun kami, membawa kami berjalan dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila sebentar kami akan beristirahat, biarlah Tuhan sepanjang malam ini, kiranya malaikat surgawi membentengi kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik, dengan cukup, sehingga esok pagi kami juga boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Di tahun yang baru kami siap melakukan sesuatu yang dapat memuliakan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, kita mau arahkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan saat teduh. Dan selamat tahun baru, menyongsong tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya di 2026 kita selalu bersama-sama sukses bersama, jalan bersama, menghadapi rintangan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya.